Oke, teman-teman, semua udah jam 13:10 nih. Jadi kita mulai aja ya acaranya. Aku izin nggak pakai video ya kali ini karena lagi di luar nih. Nah, makasih buat teman-teman yang udah datang. Bisa ajak teman-teman yang lain juga nih karena ini topiknya ringan banget dan harusnya relate sama semua teman-teman di GSI. Jadi boleh banget untuk join, ajak teman-teman yang lain dan ini nanti juga mungkin akan di-share di knowledge management system kita, jadi silakan aja buat nonton dan buat nanti nanya-nanya mungkin sama Sheni. Jadi untuk episode kali ini kita ada Sheni nih, nanti mungkin Sheni juga boleh kenalin diri dulu ya. Sheni ini magang di GSI, bentar lagi juga udah mau selesai. Nah, ini mungkin sebelum dia selesai untuk magang di GSI, jadi Shani akan sharing. Nah, sharingnya ini tentang toxic productivity. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ada yang tahu apa sih toxic productivity atau malah belum pernah dengar kok productivity malah toxic gitu ya. Nah, ini nanti Shani akan sharing nih tentang semua itu. Terus gejalanya apa, sampai tahap di mana productivity itu dibilang toxic atau enggak, terus gimana sih cara handle-nya gitu. Ini lebih ke arah mental state kita kali ya, jadi mungkin akan sangat berguna untuk teman-teman. Nanti boleh tanya jawab juga sama Sheni. Seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditulis aja di kolom komentar supaya nggak lupa, nanti dijawab di sesi question and answer setelah Sheni selesai presentasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Jenny boleh dimulai aja presentasinya. Boleh sharing aja screen. Silakan Jenny. Oke, terima kasih Kak Adel. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Untuk share screen aku udah masuk. Oke, udah ya. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Adel atas kesempatannya di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan dan kerjaannya untuk gabung sharing-sharing di sini bareng sama aku. Nah, topik yang akan aku bawain kali ini tuh tentang toxic productivity. Mungkin dari teman-teman sendiri juga udah sering dengar ya tentang toxic productivity ini. Lagi rame banget kan, mungkin dibahas di sosial media, terus juga banyak nih seminar atau webinar yang ngebahas tentang topik toxic productivity ini. Nah, sebelumnya, apa sih toxic productivity itu? Ini aku mengutip dari salah satu dokter spesialis spesialis kejiwaan. Jadi toxic productivity merupakan suatu keinginan untuk selalu produktif setiap waktu dengan segala usaha dan cara, serta tidak mau berhenti walaupun tugasnya telah selesai. Nah, mungkin kan toxic productivity ini lebih ramai diperbincangkan kan akhir-akhir ini ya, khususnya waktu pandemi kemarin tuh banyak banget yang aware tentang toxic productivity ini. Nah, sebelum adanya istilah toxic productivity ini, mungkin teman-teman juga familiar sama istilah workaholic. Apakah workaholic sama toxic productivity ini sama atau berbeda? Nah, ini jawabannya. Jadi sebenarnya toxic productivity sama workaholic itu memiliki hampir kesamaan gitu. Tapi ada perbedaannya juga. Kalau workaholic itu lebih ke kecanduan kerja yang kompulsif dan tidak dapat mengontrol diri untuk terus bekerja tanpa henti. Kalau toxic productivity selalu memiliki dorongan berlebih untuk menjadi individu yang produktif sepanjang waktu. Nah, toxic productivity ini tuh bukan cuma dalam lingkungan kerja aja, tapi lebih luas daripada itu, lebih general. Toxic productivity ini juga dorongan berlebihnya itu bisa di aspek kehidupan lain selain pekerjaan kayak gitu. Nah, salah satu clinical psychologist yaitu Elena Wells juga menganggap kalau toxic productivity ini lebih berbahaya dari workaholic karena toxic productivity ini menyinggung ke berbagai aspek, nggak cuma di aspek pekerjaan aja. Jadi dianggap lebih berbahaya. Nah,
tanda-tanda seseorang yang terjebak dalam toxic productivity itu seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa gejala atau tanda-tandanya. Yang pertama, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ingin selalu produktif. Jadi produktif di sini tuh ya misalnya terlalu berlebih gitu sampai nggak ada batasannya. Setelah kerja, misal pulang kerja masih sampai rumah masih buka laptop, ngurusin yang lain-lain, terus sampai lupa istirahat, sampai lupa makan. Jadi merasa kalau misalnya dia santai atau lengah sedikit aja, dia tuh langsung ngerasa bersalah atau merasa dirinya jadi nggak berharga kayak gitu. Jadi dia akan selalu mendorong dirinya untuk terus melakukan hal-hal yang menurut dia akan menghasilkan suatu output atau hasil bagi dirinya kayak gitu. Nah, yang kedua selalu merasa cemas dan sulit beristirahat. Karena dia ingin selalu produktif, karena dia ingin selalu mengerjakan hal-hal yang bahkan di luar kapasitas dirinya, jadi sekalinya dia santai, dia pasti akan cemas, khawatir gitu. Kayak misalnya dia pulang kerja, terus misalnya istirahat sebentar, dia tuh langsung ngerasa kayak, kok aku nggak berguna banget ya, kok aku nyantai-nyantai terus ya, padahal sebenarnya dia di kantor udah 8 jam kerja, tapi dia masih ngerasa gak puas sama dirinya sendiri. Dia masih ngerasa kalau istirahat tuh hal yang salah, istirahat tuh hal yang menghambat perkembangan dirinya kayak gitu. Dan akhirnya nanti juga akan berdampak ke kualitas tidurnya. Jadi dia akan sulit istirahat kan saat dia mau tidur misalnya tiba-tiba overthinking sendiri, kepikiran kayak hari ini aku udah ngerjain apa aja ya, kok kayaknya hari ini aku nggak menghasilkan apa-apa gitu. Ujung-ujungnya akhirnya dia jadi nggak bisa tidur, atau kalaupun tidur, tidurnya jadi nggak berkualitas. Nah, ini akan berkaitan sama poin nomor 3, yaitu selalu merasa lelah secara fisik maupun mental. Karena dia tidurnya nggak berkualitas tadi, atau pola tidurnya jadi berantakan, pasti fisiknya akan lelah gitu kan, akan capek kayak diforsir terus-terusan melebihi kapasitas dirinya sendiri. Terus mentalnya juga pasti akan capek karena terlalu banyak mikir, terus terlalu banyak overthinking, terlalu mencemaskan atau mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin terlalu berlebih gitu. Terus poin yang keempat, selalu merasa tidak cukup dan sering membandingkan diri. Nah, ini tadi, jadi walaupun dia sebenarnya sudah melakukan banyak hal, sudah menghasilkan pencapaian yang cukup banyak hari ini, tapi dia tuh masih nggak ngerasa cukup. Dia tuh masih membandingkan dirinya sama teman-temannya atau orang sekitarnya. Dia ngerasa kayak, enggak deh, kayaknya hari ini aku belum menghasilkan banyak hal, kayaknya hari ini aku belum mengembangkan diri aku. Ujung-ujungnya jadi muter-muter aja terus kan, dia nggak ngerasa cukup, akhirnya maksa dirinya lagi untuk terus-terusan kerja tanpa istirahat kayak gitu. Dan yang terakhir, selalu melupakan prestasi atau pencapaian. Nah ini, jadi pencapaian-pencapaian yang sebenarnya pencapaian kecil itu kan harus tetap kita apresiasi ya, tapi karena dia nggak pernah merasa puas sama dirinya sendiri, jadi dia menganggap kayak pencapaian atau prestasi yang udah dia raih tuh nggak pantas untuk diapresiasi. Dia tuh ngelupain gitu aja pencapaian-pencapaian yang udah dia raih. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke poin yang tadi, dia jadi ngebandingin dirinya, ngerasa nggak cukup sama dirinya sendiri, kayak gitu. Nah, kalau udah terjebak di dalam situasi toxic productivity ini tuh dampaknya apa sih? Nah, ini cuma sebagian kecil dampak yang mungkin terjadi. Sebenarnya akan lebih banyak dampaknya dibanding ini ya. Tapi yang aku bahas mungkin di sini beberapa aja. Yang pertama, frustasi dan gelisah saat dicegah bekerja. Maksudnya gimana sih? Ya, jadi misalnya saat dia kumpul sama keluarga. Pasti saat kumpul sama keluarga, ya keluarga mau ngobrol dong, mau ngobrol, mau cerita-cerita, mau sharing-sharing. Nah, tapi orang yang terjebak dalam toxic productivity ini, dia masih aja mikirin kerjaan. Jadi lagi kumpul keluarga, dia masih tetap buka laptop. Sampai akhirnya orang-orang di sekitarnya mungkin
negur dia gitu kayak, ayolah lagi kumpul keluarga, kita nyantai dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, tapi saat mendapat teguran seperti itu, dia justru merasa frustasi dan gelisah kayak, aduh nggak bisa, ini tuh kerjaan aku tuh nggak bisa diganggu, aku tuh harus kerja, harus kerja, aku tuh harus produktif, aku tuh nggak bisa cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga, misal kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa gelisah gitu, karena menurut dia, kalau kumpul sama keluarga misalnya, ya itu tuh bukan suatu hal yang produktif, jadi dia ngerasa gelisah dan frustasi gitu, sama kegiatan yang lagi dia lakuin sama keluarganya, misal seperti itu. Terus yang kedua, terisolasi secara sosial. Nah, misalnya ini juga lagi sama teman-teman, lagi kumpul. Teman-temannya mau misalnya ya karena udah jarang kumpul, misal cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali, pasti maunya ngobrol-ngobrol banyak hal dong, saling sharing juga. Tapi karena kita terlalu fokus sama kerjaan kita atau terlalu fokus sama hal-hal yang mau kita raih, akhirnya kita jadi mengabaikan teman-teman kita nih. Nantinya kan pasti teman kita akan merasa sebel sama kita kan, karena kita nggak menghargai kehadiran mereka. Akhirnya mungkin teman kita jadi ngejauh, jadi males untuk keep in touch sama kita. Nantinya kehidupan sosial kita juga akan terganggu, jadi kita akan terisolasi secara sosial, baik sama keluarga, sama teman-teman. Nah, orang yang terjebak di toxic productivity ini juga biasanya tuh menganggap kalau dirinya itu berperan cuma sebagai pekerja. Dia tuh melupakan peran-peran dia yang lainnya. Dia tuh melupakan perannya sebagai teman, melupakan perannya sebagai figur keluarga, terus melupakan perannya sebagai figur pacar mungkin. Jadi dia tuh cuma fokus sama pekerjaannya, tapi dia nggak menghargai orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang akan berdampak sama kehidupan sosialnya juga. Lalu yang ketiga, mengalami kondisi buruk atas kesehatan fisik. Kayak yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, kalau misalnya orang yang terjebak dalam toxic productivity ini sulit beristirahat kan, nah pasti kalau tidurnya nggak berkualitas akan berpengaruh buruk ke kesehatan fisiknya. Selain itu juga misalnya pola makannya jadi nggak teratur, yang seharusnya makan 3 kali sehari, tapi karena dia cuma mikirin kerjaan, karena dia mikir banyak hal yang harus dia lakuin, akhirnya dia jadi lupa makan, atau pola makannya jadi nggak bagus gitu. Itu kan juga nantinya akan berpengaruh sama kondisi fisiknya pasti. Kayak gitu. Lalu poin yang keempat, emosi tidak stabil dan sulit terkontrol. Nah, karena dia mencemaskan banyak hal, mengkhawatirkan banyak hal, memikirkan hal-hal di luar kendalinya, pastikan semua pikiran itu numpuk di kepala kita, di kepala orang itu. Nanti pasti berdampak ke emosinya yang jadi nggak stabil. Misalnya disapa sedikit, sensitif, atau diajak bercanda sedikit, sensitif. Jadi dia nggak bisa ngontrol emosinya nih. Yang seharusnya dibikin santai gitu, atau misalnya temennya niat ngajak bercanda, tapi dianya karena terlalu banyak yang dipikirin, jadi sensitif sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya ada rentan terhadap stres dan burnout. Nah, orang yang terjebak di toxic productivity ini juga pasti akan rentan terhadap stres, karena ya itu tadi, dia memikirkan banyak hal, terus mungkin terlalu dipendem sampai dia juga mungkin gak punya teman cerita, atau dia bingung harus ceritanya ke siapa, karena fokusnya dia cuma ke kerjaan, akhirnya dia jadi stres sendiri, dia jadi kacau sendiri gitu. Terus selanjutnya ada penurunan kualitas kerja. Kenapa orang yang produktif kan sebenarnya harusnya kualitas kerjanya meningkat. Nah, tapi kalau misalnya orang yang terjebak dalam toxic productivity, justru kualitasnya akan menurun. Karena biasanya orang-orang yang terjebak dalam toxic productivity ini menganggap dirinya bernilai kalau dia memiliki banyak pekerjaan. Jadi misalnya dalam satu hari, dia harus mengerjakan 10 laporan. Dalam pikirannya dia tuh harus mengerjakan 10 kegiatan gitu. Tapi nyatanya kalau misalnya dia memaksakan diri untuk mengerjakan banyak hal, nanti kan
kualitasnya nggak terjamin kan. Jadi seolah-olah dia kayak ya udah ngerjain aja nih 10 laporan, tapi saat dicek lagi ternyata kualitasnya buruk gitu. Jadi orang-orang yang toxic productivity ini biasanya menganggap kuantitas itu lebih penting daripada kualitas. Dia menganggap kalau banyak kerjaan itu jauh lebih baik daripada mengerjakan sedikit pekerjaan namun berkualitas kayak gitu. Jadi dia tuh cuma fokus sama kuantitasnya aja. Lalu yang terakhir juga merusak self esteem. Karena dia selalu membandingkan diri dan dia nggak pernah merasa puas sama dirinya sendiri, akhirnya self esteem-nya jadi terganggu. Jadi dia nggak bisa menghargai diri sendiri, merasa nggak cukup, merasa nggak berharga, merasa nggak pantas untuk diapresiasi. Nah, akhirnya pandangan dia atas dirinya atau harga dirinya itu justru akan menjadi rusak seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk kita semua supaya kita jangan sampai nih terjebak di dalam toxic productivity. Nah, yang pertama selalu menyempatkan diri untuk me time dan melakukan self-care. Nah, me time orang-orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang me time-nya itu sukanya nonton film, nonton drakor, atau mungkin dengerin lagu-lagu band favoritnya, atau misal skincarean, atau misalnya pergi ke salon gitu. Jadi kan setiap orang punya me time dan self-care-nya masing-masing. Nah, itu bisa disesuaikan aja sama diri sendiri. Yang penting harus menyempatkan diri gitu, walaupun cuma sebentar, misal cuma 15-30 menit. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap ada waktu untuk diri sendiri gitu. Karena saat kita melakukan me time, biasanya kita akan jauh lebih menghargai diri sendiri. Karena sambil me time itu biasanya kita mungkin evaluasi diri atau positive self-talk juga, kayak mengapresiasi diri gitu, kayak berterima kasih karena udah bertahan sejauh ini, berterima kasih karena udah melalui hari kerja yang berat, berterima kasih karena udah membuat laporan-laporan kerja yang banyak kayak gitu. Nah, itu nantinya akan meningkatkan meningkatkan kualitas diri. Jadi merasa dirinya akan lebih berharga, merasa dirinya pantas untuk diapresiasi seperti itu. Lalu selanjutnya ada rutin membuat agenda untuk quality time bersama orang sekitar. Ini juga penting banget untuk disempatkan gitu. Ya misalnya quality time sama keluarga atau quality time sama teman-teman, quality time sama pacar gitu. Yang penting tetap disempetin gitu. Walaupun misalnya cuma seminggu sekali atau cuma sejam 2 jam buat ketemu, buat ngobrol, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ketemu sama orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kita udah ketemu sama orang yang kita sayang atau orang terdekat kita, biasanya kita akan kebawa nih, kita akan menyerap energi positif dari mereka. Terus rasanya juga kita jadi ke-recharge gitu energi kita. Jadi nantinya kita akan lebih siap menghadapi hari-hari selanjutnya. Terus juga mungkin kalau kita ketemu orang-orang di sekitar kita juga akan dapat dukungan dari mereka, atau kita bisa cerita sama mereka, kayak gitu kan. Jadi itu penting banget untuk dilakukan gitu, quality time bersama orang sekitar. Nah, selanjutnya ada melakukan time management dan membuat batasan kerja yang baik. Nah, kadang orang yang terjebak dalam toxic productivity ini, mereka tuh nggak tahu batasan kerjanya itu seperti apa, atau kadang batasan kerja yang dia buat tuh nggak masuk akal gitu, kayak dia maunya mengerjakan setumpuk laporan dalam satu hari, padahal sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya time management itu bisa dilakukan dengan membuat skala prioritas terlebih dahulu, kayak misal apa aja yang bisa dikerjain pagi ini, apa aja yang bisa dikerjain nanti sore, apa aja yang bisa dikerjain besok, kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya dia kerjain dalam satu waktu, nggak perlu terlalu memforsir dirinya sampai lupa waktunya untuk istirahat atau sampai lupa waktunya untuk makan, kayak gitu. Lalu selanjutnya mengistirahatkan diri dari penggunaan gadget. Nah, kadang kan kalau misalnya kita buka gadget gitu ya,
kita niat buka Instagram, niatnya cuma pengen iseng aja gitu, cuma pengen ngelihat hiburan-hiburan. Tahu-taunya pas kita buka Instagram, ternyata kita malah ngelihat postingan temen lagi lulus S2 gitu, atau lagi naik jabatan, atau lagi pindah kantor yang kita impikan atau kayak gimana gitu. Nah, nanti dengan ngelihat postingan temen kayak gitu, kadang kita kan jadi ke-trigger buat kayak ngebandingin diri kita lagi gitu. Kayak, tuh kan dia aja bisa kok kerja sambil S2, masa aku nggak bisa kayak gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya kapasitas dan kemampuan orang beda-beda. Nah, jadi penting juga nih untuk mengistirahatkan diri dari penggunaan gadget gitu. Kalau misalnya ngerasa pengguna sosial media juga udah terlalu toksik, mungkin bisa sosial media detox dulu, kayak ya udah nggak usah main sosial media untuk sementara waktu sampai pikirannya lebih tenang, lebih jernih kayak gitu. Supaya kalaupun ngelihat postingan orang-orang lain, kita nggak ke-trigger atau justru jadi ngebandingin sama diri kita sendiri gitu. Terus yang terakhir, validasi dan proses emosi yang dirasakan. Ini juga penting banget karena setiap emosi yang kita rasakan itu kan valid ya, maksudnya ya harus kita rasain gitu, kita nggak bisa denial atau kita nggak bisa nolak emosi yang lagi kita rasain. Kalau kita lagi ngerasa capek, ya silakan istirahat dulu. Misalnya hari ini mau me time dulu gitu, karena lagi ngerasa capek atau misalnya lagi ngerasa kecewa gitu sama temen satu tim, ya nggak apa-apa, itu emosinya mungkin bisa dirasain dulu, biar nggak gegabah juga kan. Jadi diresapi dulu emosinya. Nanti setelah itu mungkin kalau misalnya mau dibicarakan atau mau disampaikan ke orang yang bersangkutan, silakan. Yang penting emosi yang kita rasain itu tetap harus kita validasi seperti itu. Nah, kalau yang tadi kan lebih ke cara pencegahannya. Nah, ini lebih ke cara mengatasinya. Jadi kalau misalnya kita udah terlanjur ngerasa kita kejebak dalam toxic productivity, apa sih yang harus kita lakukan nih biar kita tuh bisa keluar dari lingkaran toxic itu gitu. Nah, ini beberapa caranya. Yang pertama, kita pasti harus kenali dan akui tanda-tandanya dulu. Kalau misalnya kita ngerasa kayak, kok badan aku capek terus ya rasanya, kok pikiran aku nggak pernah tenang ya, kok setiap lagi kumpul sama keluarga atau teman-teman aku pikirannya cuma ke kerjaan doang ya. Nah itu kita harus aware sama diri kita sendiri, karena yang nggak ada yang bisa ngertiin diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri kan. Jadi pasti ya poin pertamanya kita harus sadar dulu nih, harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Nah setelah itu mungkin bisa cerita atau minta dukungan sama orang sekitar. Mungkin dari teman-teman ada yang biasa cerita ke ayah, ibu, atau ke teman satu geng, atau misal cerita ke pacar, atau cerita ke pasangan kayak gitu. Nah itu silakan, karena kadang kalau misalnya kita cerita itu, emosi yang kita rasain jadi bisa kita salurkan kan, dan semuanya tuh nggak jadi numpuk di otak kita doang. Jadi mungkin dengan cerita ini kita akan jadi lebih tenang. Terus kalau misalnya kita mau minta saran atau minta pendapat juga bisa gitu. Karena kan kalau misalnya kita lagi capek, emosinya lagi nggak stabil, pasti pikiran kita nggak jernih kan. Nanti kita salah ngambil keputusan atau kita salah ngambil langkah gitu. Jadi bisa nih cerita dulu. Mungkin teman kita atau orang yang kita ceritain ini pikirannya kan lebih jernih. Jadi mungkin saran-saran yang mereka sampaikan bisa lebih membantu kita gitu. Nah, yang ketiga, apresiasi setiap proses yang dijalani. Nah, ini penting banget karena mau sekecil apapun proses yang udah kita jalanin, ya itu tetap proses yang nggak mudah gitu. Itu tetap proses yang membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan materi mungkin. Jadi apapun proses yang kita jalani, mau sekecil apapun peningkatannya, itu tetap harus kita apresiasi. Mungkin bisa sambil memberikan self reward. Self rewardnya kan nggak harus yang mahal juga ya. Mungkin kayak teman-teman yang suka masak gitu. Self rewardnya beli alat masak baru, atau teman-teman yang suka makan es krim,
ya self rewardnya bisa beli es krim 1 cup, atau teman-teman yang suka skincarean gitu, ya bisa beli skincare gitu mungkin. Yang penting dari self reward itu kita tuh bisa mengambil mengambil nilai gitu, kayak self reward yang aku beli ini itu tuh untuk apresiasi kerja aku selama 1 bulan loh. Self reward yang aku beli ini untuk mengapresiasi pencapaian aku setelah mengikuti pelatihan loh, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita beli barang, tapi kita juga tahu gitu kalau misalnya kita beli barang itu tuh sebagai bentuk apresiasi diri, supaya nantinya kita juga lebih sayang sama diri kita sendiri, lebih menghargai berbagai pencapaian yang udah kita raih kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada manajemen stres dengan benar. Nah, manajemen stres masing-masing orang juga pasti kan berbeda ya. Ada yang mungkin manajemen stresnya itu dengan yoga. Manajemen stresnya itu dengan melakukan yoga gitu, atau meditasi, atau misal journaling gitu. Nah, terserah mau melakukan apa aja manajemen stresnya, yang penting disesuaikan sama diri teman-teman. Kalau misalnya ngerasa setelah journaling lebih tenang, ya silakan itu dilakukan gitu. Atau misalnya lebih suka meditasi gitu sambil mensyukuri hal-hal yang udah terjadi selama ini, ya silahkan juga. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Terus selanjutnya ada mulai bangun rutinitas positif sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur terjebak dalam toxic productivity, kita kan nggak bisa nih langsung merubah rutinitas kita 180 derajat. Pasti kita tetap harus step by step gitu. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Jadi misalnya mulai hari ini, oh aku berarti harus ngatur jam makan aku supaya jam makan aku lebih teratur gitu. Ya silakan dimulai dulu dari pola makan misalnya, yang biasanya makannya cuma sehari sekali karena sibuk kerja gitu, jadi disempetin 3 kali sehari gitu. Jalan 1 bulan atau jalan 2 minggu misalnya, ternyata berhasil berubah nih pola makannya. Nah nanti dirubah lagi misal pola tidurnya, yang biasanya tidurnya jam 2 malam gitu. Nah mungkin bisa dimajuin sedikit demi sedikit gitu, jadi misal setengah 2 dulu nih. Nah, nanti kalau udah berhasil, bisa maju lagi jadi jam 1 nih tidurnya. Sampai akhirnya kita nemu jam tidur yang baik gitu. Sesuai sama standar tidur yang benar kayak gitu. Jadi bisa rutinitasnya itu bisa diubah sedikit demi sedikit, nggak harus langsung diubah 180 derajat. Nah, yang terakhir, fokus dan perhatian pada kualitas, bukan kuantitas. Nah, ini harus ditekenin banget sama kita semua. Kalau misalnya ya nggak ada gunanya juga kalau kita tuh cuma fokus sama kuantitas, tapi ternyata kualitasnya buruk gitu. Kita ngerjain misal 5 laporan dalam sehari, tapi kena revisi semua gitu. Kan sama aja bohong, nanti kita jadi harus ngulang lagi bikin laporannya kan. Nah, lebih baik kayak kita lebih fokus nih sama kualitasnya. Misal, ya udah kerjain 1 sampai 2 laporan sehari nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya baik saat kita serahin gitu. Ternyata nggak perlu revisi atau revisinya cuma sedikit aja. Itu kan lebih bagus ya. Jadi nggak harus kerja 2 kali gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman. Aku kembaliin ke Kak Adel.
Oke, terima kasih Sheni. Buat teman-teman, ada yang mau tanya? Ini ada chat sih, ada di chat. Mungkin boleh dijawab kali ya, Shen. Ada dari Mas Lili. Terima kasih Sheni sharing ilmunya. Terus mungkin ini pertanyaannya efektifnya kali ya. Idealnya tuh dalam sehari kita bekerja berapa jam dan dalam seminggu itu berapa hari. Kalau dari Sheni mungkin boleh sharing menurut Sheni gimana? Oke, terima kasih Kak Adel dan terima kasih juga Mas Lilik atas pertanyaan. Mungkin aku coba jawab setahu aku ya. Kalau misal ada feedback atau ada jawaban lain dari teman-teman atau dari dokter-dokter mungkin silakan. Cuma tadi aku sempat baca di sebuah artikel atau jurnal, aku lupa tadi, kalau misalnya yang ideal itu kita kan punya 24 jam. Jadi itu dibagi ke dalam ibaratnya 3 klaster gitu, Mas. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jamnya lagi untuk self-development. Kalau yang aku baca tadi seperti itu, Mas Lili. Kalau untuk seminggu berapa hari mungkin bisa disesuaikan lagi ya Mas sama kondisi masing-masing. Karena yang tahu kapasitas dirinya pasti kan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk berapa hari dalam seminggu gitu, aku juga kurang bisa menjawab sih Mas. Tapi kalau dalam sehari itu tadi yang 24 jam dibagi ke dalam 3 klaster. Kalau yang aku baca tadi seperti itu Mas Lilik. Terima kasih. Oke, ada komentar mungkin dari Mas Lilik mungkin? Atau sudah cukup oke? Sudah cukup Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lilik. Ini adalah pertanyaan lagi Shen di chat dari Reinhard. Kalau ada 2 nih. 1, kira-kira seseorang dikatakan toxic productivity itu setelah berapa lama merasakan gejalanya? Tadi kan gejalanya banyak tuh. Nah, itu kira-kira berapa lama sih sampai akhirnya ngerasa atau misalkan harus tahu kalau misalnya itu tuh udah toxic productivity gitu. Itu mungkin boleh dijawab dulu, sama nanti ada pertanyaan lagi. Toxic productivity itu apakah suatu yang muncul dari dorongan internal atau juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja? Oke, silakan Sheni boleh dijawab. Oke, terima kasih Kak Adel dan terima kasih juga Kak Reinhardt atas pertanyaannya. Mungkin aku coba izin jawab ya. Yang pertama, tadi kan kira-kira seseorang dikatakan toxic productivity itu setelah berapa lama merasakan gejalanya. Nah, kalau misalnya ibaratnya kan kayak diagnosanya sendiri sebenarnya nggak jelas ya. Cuma kalau untuk gejalanya itu kalau misalnya dirasa udah mengganggu diri sendiri, mengganggu kehidupan sosial, mengganggu seluruh aspek kehidupan, nah itu harus diwaspadai nih, kita harus lebih aware sama diri sendiri. Jadi sekecil apapun gejalanya atau sekecil apapun rasa terganggu yang kita rasain, itu tetap kita harus aware gitu, biar kita bisa mencegah atau bahkan mengatasi toxic productivity ini sebelum semakin lama pasti akan semakin berbahaya kan sama kondisi fisik maupun mental kita gitu. Kalau untuk yang nomor 2, toxic productivity oleh lingkungan kerja mungkin demikian. Kalau misalnya berdasarkan yang aku baca, sebenarnya toxic productivity ini lebih ke dorongan internal. Karena toxic productivity ini kan muncul karena kita ngerasa kerja ke dorongan internal, tapi bisa juga dipengaruhi sama pengaruh eksternal kayak. Tapi pengaruh eksternalnya ini sebenarnya tetap akan disesuaikan lagi sih sama kondisi internal ya. Jadi misalnya kondisi eksternalnya kayak tadi gitu, ngelihat pencapaian orang atau misalnya teman kerja gitu kayak terlalu nge-push kita. Nah, itu kan bisa jadi bikin kita overthinking atau bikin kita jadi cemas, was-was, khawatir gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa ngontrol diri kita atau kita lebih bisa menangani hal-hal kayak gitu, itu kan akan lebih baik. Jadi sebenarnya semuanya tetap dipengaruhi sama kondisi internal sih terutama.
kurang lebih kayak gitu Kak Reinhardt kalau menurut aku. Terima kasih. Oke. Rada jelek deh, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak Adil? Oke, terima kasih Shen. Ada lagi nih, wah tiba-tiba jadi banyak pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Lulu, bedanya toxic productivity sama burnout tuh gimana Shen? Oke, makasih Kak Lulu atas pertanyaannya. Aku coba ngejawab lagi ya. Kalau sepengetahuan aku mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya ada kekeliruan ya. Setahu aku kalau toxic productivity ini tuh lebih ke prosesnya, lebih ke kegiatannya gitu. Jadi toxic productivity ini tuh proses yang kita alami. Kita tuh terlalu mau produktif sampai nggak kenal batasan gitu. Nah, kalau burnout ini lebih ke dampaknya. Jadi karena kita toxic productivity, jadi nantinya kita bisa burnout, bisa stres gitu, bisa merasa terganggu mentalnya atau pikirannya kayak gitu kalau lu. Oke, ini ada cukup banyak pertanyaan. Kayaknya sampai di sini aja ya. Boleh pertanyaan. Masih bisa sih 15 menit. Cuma kita lihat ya nanti. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Talia. Dari Talia. Thank you presentasinya Sheni. Mau nanya kira-kira apa yang bisa disupport dari perusahaan atau manajemen untuk bisa ngurangin fenomena toxic productivity di satu perusahaan. Terutama buat masukannya buat di GSI. Mungkin Sheni udah sekitar 2 bulan ya di sini. Udah mungkin lihat juga di GSI kayak gimana. Nah, menurut Sheni apa nih? Atau ada masukan nggak kira-kira menurut Sheni gimana? Oke, makasih Kak Talia buat pertanyaannya. Aku coba jawab lagi ya. Kalau misalnya yang bisa disupport dari perusahaan atau manajemennya, pasti tentang budaya kerjanya sih kalau menurut aku. Karena menurut aku lingkungan kerja yang positif pasti juga akan berpengaruh sama produktivitas karyawannya, atau mungkin lingkungan kerja yang toksik akan berpengaruh juga nih sama cara kerja atau pola pola kerja karyawannya gitu. Jadi kalau yang bisa dilakuin dari perusahaannya pasti budaya kerjanya sih membentuk budaya kerja yang saling support satu sama lain, terus mungkin dari sesama tim lebih peduli, lebih aware satu sama lain. Jadi kalaupun ada salah satu karyawan yang mungkin terkena toxic productivity, teman-teman lain nih sadar gitu, aware, jadi bisa ngedukung, bisa ngasih masukan, bisa ngasih support. Jadi karyawannya ini juga nggak ngerasa mengalami atau menjalankan toxic productivity sendirian, karena dia ngerasa punya orang-orang sekitar yang siap nge-support dan ngedukung dia kapanpun gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih kata Lia. Oke, gitu ya kalau dari Sheni. Nah, ini ada pertanyaan lagi, karena kita masih punya waktu juga. Ada dari Semi Dwi Kanti Jujuwita. Oke, terima kasih Sheni untuk sharingnya. Mau tanya dong, kalau toxic productivity itu bisa bikin orang sekitarnya merasa terganggu nggak? Nah, terus dampaknya apa bagi orang sekitarnya yang dari orang yang toxic productivity? Terima kasih Kak Semi atas pertanyaannya. Kalau menurut aku bisa bikin orang sekitarnya merasa terganggu. Karena kalau misalnya orang yang tadi yang udah aku jelasin di awal tadi kan, kalau misalnya orang dengan toxic productivity ini biasanya emosinya nggak stabil ya. Nah, pasti ini akan berpengaruh sama lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya diajak bercanda jadi sensitif, atau disenggol sedikit kayak marah-marah, kayak gitu. Jadi karena dia sensitif, pasti berpengaruh juga sama orang-orang sekitarnya. Terus selain itu juga pasti
berpengaruh juga sama keluarganya atau teman-temannya gitu, yang biasanya kalau lagi kumpul bisa ngobrol, bisa bercanda-bercanda, ketawa-tawa, tapi karena orang ini lagi terjebak dalam toxic productivity yang cuma pengen kerja doang, pasti akan berpengaruh juga sama hubungan ke orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi misalnya susah diajak hangout, susah diajak ngobrol, kayak gitu. Jadi pasti akan berdampak sedikit banyak ke orang di sekitarnya. Kurang lebih kayak gitu Kak Semi, kalau menurut aku. Oke, gitu ya. Jadi rada mengganggu juga ya ternyata. Kayak bagi orang-orang sekitarnya kalau misalkan pengaruh ke mood gitu kan, jadi bad mood terus gitu ya. Jadi jangan sampai kena toxic productivity nih. Terus kita lanjut lagi. Ini pertanyaan terakhir nih kayaknya nggak ada lagi pertanyaan lain. Dari Wibi. Mantap Sheni presentasinya. Mau tanya, apakah kondisi penyakit mental akan berpengaruh ke toxic productivity? Ini mungkin penyakit mental tuh maksudnya apa nih, Wib? Mungkin boleh dijelasin. Kayaknya kan macam-macam ya maksudnya. Kondisi penyakit mental nih seperti apa? Terus kalau misal terjadi di tengah-tengah suatu timeline pekerjaan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin pertama dulu kali ya, ini penyakit mentalnya maksudnya gimana nih, Wibi? Masih adakah Wibi? Boleh open mic juga, boleh. Untuk menjelaskan dulu. Karena kalau dari aku mungkin, Ini di kolom. oh ini, kondisi penyakit mental, seperti depresi, gangguan cemas, dan lain-lain. Oke, gimana Sheni kalau menurut Sheni? Oke, terima kasih Kak Wibi atas pertanyaannya. Kalau untuk yang pertama, kondisi mental pasti berpengaruh ya sama toxic productivity, terutama kayak misalnya seseorang lagi mengalami gangguan cemas gitu. Ya karena dia lagi mengalami gangguan cemas, jadi pasti kan dia mengkhawatirkan atau merasa cemas bahkan suatu hal yang di luar kendalinya ya. Nah, itu pasti akan bisa jadi mendorong dia untuk terjebak dalam toxic productivity karena ya dia mencemaskan banyak hal gitu di kepalanya, di pikirannya. Jadinya mungkin akan berpengaruh juga sama kecemasannya terhadap pekerjaan atau terhadap urusan-urusan lain. Nah, nantinya dia jadi mencari solusi kan biasanya. Nah, jangan sampai solusinya itu justru malah mengarah ke toxic productivity di mana dia mau niatnya memperbaiki diri atau menangani kecemasannya, tapi ternyata dia malah jadi bumerang buat dirinya sendiri. Justru malah jadi produktif yang toksik, produktif yang nggak baik untuk kesehatannya, yang malah nantinya ya itu jadi kayak lingkaran setan gitu sih. Jadi kayak maksudnya dia cemas, terus dia cari solusi, ternyata solusinya nggak benar atau lain sebagainya, akhirnya jadi toxic productivity. Nanti dari toxic productivity ini bisa bikin mental nggak stabil lagi, bisa bikin emosi nggak stabil lagi, nanti jadi cemas lagi. Nah, itu bisa jadi suatu perputaran sih kalau menurut aku kayak gitu. Oke, apakah sudah cukup menjelaskan, Wibi? Oke, harusnya udah ya, cukup menjelaskan. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lain lagi dan waktunya juga udah hampir jam 2 nih. Tapi kayaknya Sheni punya kuis ya, ada 2 kuis ya? Iya, Ada 2 pertanyaan. Oke, boleh Sheni di-share. Nah, ini teman-teman yang lain boleh cepet-cepetan jawab ya di kolom komentar. Nanti yang menjawab dengan benar tercepat nanti bisa dapat merchandise dari GSI Academy. Silakan cepet-cepetan ya guys, tulisnya di kolom komentar. Oke, Sheni boleh. Oke ya Kak. Pertanyaan pertama. Si Tuyul kemana 2? Apa perbedaan dasar antara workaholic dan toxic productivity? Oke, pertanyaan pertama silakan teman-teman. Ayo chat. Di chat, di komentar boleh. Lumayan loh. Kita sebenarnya merchandise-nya banyak. Ada banyak teman-teman yang belum ambil juga nih. Yang kemarin-kemarin dapat dari GSI Academy. Boleh langsung datang ya.
ke aku. Nanti kita pilih-pilih merchandise-nya. Ada dompet, ada pembatas buku, dan lain-lain. Ayo, cepet-cepetan. Dapatnya cuti sehari. Nanti Kerja dan cuti satu hari. Surprise-nya dapat Nih cuti. Kak Adel nih ada yang cepet. Nih Kak Adel. Voucher cuti. Ini siapa nih? Voucher Yang ekstra cuti. belum Himawan, aku mute ya Himawan. Oke, udah ada nih jawabannya. Yang paling cepat dari adik-adik Prabawati. Workaholic di lingkungan kerja, toxic productivity tidak hanya di lingkungan kerja, tapi di berbagai aspek kehidupan lainnya. Benar nggak Sheni? Benar. Benar. banget. Oke. Terima kasih, Berarti Kakak Ade. pertanyaan pertama dimenangkan oleh Kakak Dek. Kita lanjut lagi pertanyaan kedua. Ayo cepet-cepetan, lumayan. Siapa nih? Oke, ini pertanyaan kedua. Sebutkan dampak bila seseorang terjebak dalam toxic productivity. Ayo siapa yang... Oh ini, udah ada nih. Dari Kak Semi, mudah emosi, sering merasa cemas. Benar nggak Sheni? Benar. Benar, oke. Berarti nanti Kakak Adik sama Kak Semi boleh ke aku ya untuk ambil merchandise-nya. Oke, Sheni ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Dari aku udah. Oke, udah Kak ya. Adel. Udah. Oke, makasih banyak loh Sheni, sharingnya berguna banget pastinya buat teman-teman di GSI. Ini Sheni udah hari-hari terakhir juga nih guys di magang di GSI. Minggu depan hari Senin adalah hari terakhir Sheni magang. Jadi sekalian pamitan kali ya buat teman-teman yang belum nggak pernah ketemu juga. Terima kasih banyak Sheni sharingnya. Bermanfaat banget pastinya dan pastinya berguna buat semua teman-teman GSI keseluruhan. Semoga teman-teman juga merasa presentasi dari Sheni berguna buat masing-masing ya. Terima kasih banyak Sheni dan teman-teman yang sudah ikut GSI Academy 101 episode kali ini. Jangan lupa ikutan lagi di episode-episode selanjutnya. Nanti ini juga akan aku share di knowledge management system kita ya. Terima kasih Sheni.